Oke, kita ulangi lagi aja bahwa dari Matius 18 ayat 3 minggu lalu kita melihat bahwa kita harus bertobat menjadi seperti anak kecil, kalau enggak kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan masuk dalam kerajaan surga itu bukan bicara tentang diselamatkan, tetapi tentang melihat kuasanya. Sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa, saudari, ya. Dan kita melihat ini dari ayat sebelumnya bahwa bertobat itu artinya pembaruan pikiran. Di dalam kebenaran firman Tuhan, bertobat itu bukan dimulai dengan perbuatan, tetapi pembaruan pikiran, di mana akhirnya kita bisa ngerti bahwa apa yang baik itu artinya yang murni, saudari, supaya kita bertumbuh. Pertobatan ini tujuannya adalah supaya kita mengalami kuasa kerajaan surga dan dimulai dengan keinginan yang bertumbuh. Jadi nurani kita murni, ya. Kemudian acceptable, berkenan. Berkenan ini artinya bisa diterima untuk dipakai sebagai bahan bangunan, ya. Dan itu bicara tentang kesatuan dengan batu hidup yaitu Yesus, dan juga memiliki kesamaan natur supaya kita bisa dipakai dibangun jadi bait Allah. Dan akhirnya teleos, sempurna, jadi dewasa, di mana kita memerintah, saudari, ya. Jadi Anda melihat memang kita diberikan otoritas kuasa pemerintah, tetapi semakin kita murni, semakin kita mau hidup bersatu dan memiliki kesamaan natur dengan Tuhan, maka kita semakin ahli dalam memerintah, saudari, ya. Ya, itulah makanya kita butuh kemurnian, kita butuh juga bangun hidup kita ini dalam kesatuan dan dengan Tuhan Yesus. Kemudian minggu kemarin kita ngelihat lagi bahwa kita harus menjadi seperti seorang anak kecil ini. Seorang anak kecil ini hidup dalam hubungan kasih dengan bapaknya, ya, bukan performance. Kemudian dia selalu mencari kehendak bapaknya. Ini kita sudah melihat dari ayat-ayatnya sebelumnya. Dan dia bermegah atas apa yang bapaknya bisa perbuat. Dan ini kembali mengulang dari apa yang sebelumnya, yaitu bertobat, saudara. Jadi ini memperlihatkan konsistensi, jadi klop, ya, bahwa untuk itulah kita anak kecil itu butuh kasih yang murni, butuh bersatu dengan bapaknya, dan terus berdiri, ya, atas apa yang bapaknya telah lakukan. Itulah memerintah, saudari. Ketika kita terus seolah-olah simple, tetapi ketika kita renungkan, ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita renungkan di sini, maka kita akan memiliki keyakinan yang kokoh bahwa kita memerintah bersama Dia. Oke, ya. Nah, sekarang kita masukin topik kita yang ketiga, bagian ketiga, di lanjutan dari Matius 18 ayat 3, yaitu ayat 4. Nah, saudara, saya pakai IMB karena beda terjemahan aslinya dengan terjemahan TB-nya, terjemahan Indonesia bahasa TB, terjemahan bahasa baru, ya. Nah, itu beda. Kalau di sini dikatakan, oleh karena itu setiap orang yang merendahkan dirinya seperti anak kecil, ya. Tetapi kalau terjemahan bahasa Indonesianya, ya, merendahkan diri menjadi seperti anak kecil, gitu. Bukan, tetapi yang lebih tepat seperti anak kecil. Dialah yang lebih besar dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat dulu makna besar dalam kerajaan surga. Sama yang seperti kita ngelihat tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, ternyata bukannya tentang keselamatan, tetapi kuasa, saudari. Karena keselamatan itu datang dari iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, juga lebih besar dalam kerajaan surga. Nah, kita harus ngelihat dulu maknanya. Saudara-saudari, firman Tuhan di dalam Lukas 7 ayat 28, Yesus ngomong sendiri begini, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah, kita akan melihat dulu di sini tentang apa itu, ya, yang dikatakan dilahirkan oleh perempuan. Tidak ada lebih besar daripada Yohanes. Ya, Anda sudah lihat bahwa yang dilahirkan oleh seorang perempuan itu bicara tentang hal yang natural di dunia. Oke, ya. Jadi itu dia. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 29, Anda tahu inilah yang dijalankan oleh Yohanes Pembaptis, saudari. Dia memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, menurut Anda, di mata Allah, kenapa Yohanes menjadi yang terbesar, lebih besar dari semuanya? Apakah badannya, tubuhnya, apakah pekerjaannya, perbuatannya?
Nah, menurut saya begini, karena tujuannya, saudari. Nah, kita di dunia, kalau kacamata kita tentang yang terbesar adalah orang yang paling hebat, paling pintar, paling berkuasa. Tapi di mata kerajaan Allah enggak, saudari. Yaitu di sini dikatakan Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi penebusan Yesus, dan inilah satu-satunya yang paling penting di mata Allah bagi umat manusia. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis membawa tujuan yang paling besar, saudari. Bukan dianya hebat, tetapi tujuan yang dia pakai. Oleh sebab itulah kita ini pun semua, firman Tuhan katakan kita telah dipilih untuk melakukan pekerjaan Allah. Tuhan punya tujuan. Di mata Tuhan, Anda adalah yang luar biasa. Anda adalah besar di mata Tuhan, saudari. Sama Yohanes juga adalah yang besar di mata Tuhan karena membawa tujuan Allah. Mungkin tujuan kita lain sama Yohanes Pembaptis, tetapi setiap orang yang membawa tujuan daripada kerajaan Allah sangat dihargai oleh Allah sendiri. Dan kita semua membawa tujuan itu, gitu ya. Kita semua membawa tujuan. Tetapi ketika kita pakai pola dunia, akhirnya kita ngeliat, kok saya jadi orang biasa-biasa aja, kok saya jadi orang yang kayak begini-gini aja. Saudara, itu dunia melihat dengan mata jasmani. Tuhan melihat dengan rancangan rencananya. Ya, kayak Anda ngelihat, ya, misalkan Nick Vujicic secara secara fisik banyak sekali kelemahan, banyak sekali kekurangannya, tetapi secara tujuan dia luar biasa. Tapi Anda pun juga, Anda dan saya juga, setiap dari kita yang telah terima Yesus dan lahir baru, membawa tujuan Tuhan, dan Anda itu penting artinya. Oke ya. Nah, kemudian saya katakan bahwa kenapa kita besar atau itu, inilah kita penting karena tujuan yang kita bawa. Jadi bukan sekedar pencapaian. Jadi Anda harus tahu itu dulu. Kemudian baru kita melihat yang terkecil di kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ini seolah-olah sudah diangkat sama Tuhan, dibanting lagi gitu ya. Yohanes sudah diangkat tinggi lalu dibanting lagi. Nah, saudara, enggak. Kenyataan Tuhan bukan kayak begitu kan. Jadi kita harus ngelihat dulu, nih menarik. Ini tentang kerajaan Allah. Pola pikir kita habis-habisan diubahkan. Kalau pola pikir kita nggak diubahkan, kita nggak ngerti kerajaan Allah gitu ya. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 12b sampai 13 dikatakan begini, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Kapan Anda mengenal tidak sempurna? Di dunia. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Nanti maksudnya apa? Kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allahnya bukan nanti, ketika Anda dan saya sudah mengenal, sudah tahu prinsip kerajaan Allah. Nah, itu dia, Anda sudah mengenal dengan lebih dalam gitu ya. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ketika Anda, dengan kata lain begini, ketika Anda mengenal kerajaan Allah, maka di kerajaan Allah yang penting adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, mungkin sepertinya ini biasa-biasa aja. Tetapi kita masukin kemari nih. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah, apa yang kecil dalam kerajaan Allah? Yang terbesar dalam kerajaan Allah itu kasih. Jadi begini, dengan kata-kata begini, secuil, sedikit aja kasih yang dari Allah, itu lebih berarti, lebih berharga, lebih indah, saudari, dari segala yang terbesar di dunia. Jadi Anda, dengan kata lain, Tuhan janjikan begini, ya, ketika kita mengenal kasih Allah dalam kepenuhannya, maka yang lain gak ada berartinya, saudari. Yang lain itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Allah. Tapi kita mengejar hal-hal yang dari dunia. Kita kadang mengejar pengakuan dunia. Kita mengejar hal-hal yang dari manusia. Saudara, gak salah, tetapi yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Hubungan Anda dengan orang-orang di dunia akan pulih, ya. Juga Anda juga akan dapat respect dari orang-orang. Tetapi Anda dan saya diminta sama Tuhan, kenali dulu kasih Dia. Ini kunci kerajaan surga. Kita nggak bisa memerintah, nggak bisa memakai otoritas dengan efektif kalau kita belum mengalami kasih Tuhan. Karena dasar daripada pemerintahan kerajaan Allah adalah kasihnya Allah sendiri. Sehingga kalau kita nggak kasih Allah, kita bisa seenak-enaknya aja memerintah. Tetapi ketika kita kenal dan kita hargai, ternyata
kasih yang secuil aja, yang kecil aja dari Allah, itu luar biasa, saudari. Nah, mungkin hari-hari ini kita merasa belum ya, jujur aja Anda dan saya koreksi sendiri, apakah kita hari-hari ini sudah mengalami kasih yang luar biasa dari Allah, bukan dari orang, bukan dari manusia, bukan dari ya, kasih manusia terbatas. Anda tahu kasih Allah itu secuil aja, nggak ada yang bisa ngalahin di dunia, yang kecil aja gitu ya. Nah, pertanyaannya, mau nggak sih kita mengenal kasih Allah dan mengalami kasih itu? Kalau mau, yuk kita mulai datang terus ke Tuhan, mulai kenal kerajaan Allah, saudari. Ya, kalau enggak kita akan tertipu dengan hal-hal yang dari dunia, yang bikin kita akhirnya mencari yang dari dunia, pengakuan dari dunia. Ya, Anda ngelihat Paulus, dia ngalamin kasih Allah, nggak penting dunia. Orang mau ngomong dia apapun, dia buat dia nggak ada masalah. Yohanes, rasul yang disebut rasul kasih, sama, dia nggak penting apa yang dunia katakan. Buat dia yang penting adalah mengalami Tuhan, kasih Tuhan itu. Maka dia tulis tentang semua tentang kasih, saudara-saudari. Ya, jadi Anda tahu ketika pola pikir kita berubah, pola pikir kita sinkron dengan kebenaran kerajaan Allah, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, saudara. Jadi apa yang terjadi di dunia nggak akan mempengaruhi kita. Ya, perang Israel nggak akan mempengaruhi kita. Kita tahu Allah kasihnya lebih indah dari segalanya. Ya, penderitaan di dunia, dijahatin orang, nggak ada masalah dibandingkan dengan kasih Allah. Ya. Terus juga berkat dunia yang luar biasa, nggak ada artinya dengan kasih Allah. Yuk kita sama-sama minta Tuhan, kita mau mengalami kasih Allah. Ya. Nah, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 16b terkenal kan, Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara, Anda ngelihat, kalau Anda tahu tentang kasih, maka Anda akan berada di dalam Allah. Allah itu dahsyat nggak? Dahsyat. Ya, jadi ketika sekecil aja kasihnya itu, dan Anda tetap ada di dalam Allah, Allah di dalam dia, gitu, di dalam kita, gitu ya. Nah, di dalam kita, dahsyat nggak kita? Dahsyat. Itulah jadi yang keindahan kasih Tuhan adalah begini. Kasihnya bukan sekedar membuat dia jadi diagungkan, tetapi mengangkat Anda dan saya. Karena ketika Anda kenal kasihnya, maka Anda di dalam Allah. Allahnya hebat, Andanya ikut. Gitu. Allahnya besar, Andanya ikut jadi besar, saudari. Ya, Anda itu jangan melihat nilai Anda berdasarkan dunia, tetapi nilai Anda berdasarkan kasih Allah. Saudara-saudari, perkataan pertama dari Allah kepada Tuhan Yesus ketika Yesus berjalan di muka bumi adalah ketika dia keluar dari baptisan, dan terbukalah langit, lalu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, jadi saudara dengarkanlah dia apa. Tetapi begini, perkataan pertama adalah identitas Yesus di dalam kasih Allah. Saudara, ketika kita tahu identitas kita di dalam kasih Tuhan, ini dia, kita akan ada di dalam Allah, Allah di dalam kita. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Masalah-masalah, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita kembali fokus kepada apa yang dunia perlihatkan, tekanan-tekanan dunia, ejekan-ejekan dunia, daripada kita mulai mencari mengenal kasih Allah itu. Kasih Allah itu bukan pakai perasaan masalahnya. Ya, jadi dari pakai apa? Roh. Jadi kalau roh bagaimana? Baca firman. Kita ngertiin firman. Kayak ini aja luar biasa kan, saudara. Coba Anda renungkan, baca pelan-pelan, satu ayat aja direnungkan. Wow, karena Allah adalah kasih, dan saya menerima dia. Ya, Yohanes katakan, siapa yang makan tubuhku, minum darahku, artinya dalam iman kita terima karya Yesus, maka dia tinggal dalam aku di dalam dia. Nah, itu kan luar biasa, saudara. Banyak sekali ketika kita baca firman Tuhan di dalam pengenalan kasih Allah, maka itu luar biasa, Anda akan tenang. Misalkan begini, kalau anaknya aja dia berikan kepada kita ketika kita masih berdosa, anaknya putra tunggal Allah diberikan ketika kita masih berdosa, apalagi yang dia tahan. Saudara, kalau Anda baca dengan pengertian kasih, maka kita nggak usah takut akan hidup ini. Dia jamin, apalagi yang dia mau tahan, apalagi yang dia mau umpetin, apalagi yang dia nggak mau berikan kepada kita. Kalau yang terbesar aja dia sudah berikan. Ya,
Jadi saya mengundang ketika Anda baca firman, bacalah mengenal kasih Allah. Bahkan Anda tahu dalam penghukuman, misalkan begini, Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Itu pun kasih Tuhan. Sebab kalau tidak dia akan makan dari pohon kehidupan, maka Adam dan Hawa akan kekal berdosa. Gitu ya. Jadi yang terkecil dari kasih lebih besar dari yang terbesar dari dunia ini. Oke ya. Jadi Anda melihat tadi di dalam firman Tuhan, dalam kerajaan Allah, yang terbesar, terpenting, paling berpengaruh adalah kasih. Anda nggak perlu jadi orang yang paling hebat, paling berhikmat, paling punya kuasa, enggak. Anda dan saya harus mengerti tentang kasih Allah. Tapi di mata dunia, ya, kita penting menyadari bahwa kita membawa tujuan Tuhan, saudari. Dan mungkin Anda mulai bingung, Pak, saya nggak ngerti tujuan Tuhan apa. Tenang aja, karena Dia selalu ketika Dia melahirkan, Dia membawa Anda ke muka bumi, Dia selalu memberikan tujuan. Izinkan Dia, Anda kenal Dia dulu. Nanti Anda akan ketemu, Dia akan tuntun pimpin kepada tujuannya. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Tetapi ketika kita larut sama dunia, kita lupa tujuan Tuhan. Ketika kita larut dengan fokus dunia, akhirnya kita jadi lupa dengan apa yang harusnya menjadi tujuan kita di hidup ini. Ya. Nah kemudian kita lanjut lagi adalah merendahkan diri. Tadi kita tahu makna yang lebih besar di kerajaan surga bukan makna paling hebat, paling dapat yang paling besar, tapi paling mengenal kasih Allah, saudari. Ya. Nah, oleh karena itu setiap orang merendahkan dirinya seperti anak kecil. Merendahkan diri ini bicara humility. Humility itu rendah hati, saudari. Ya. Karena Yesus begitu. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 5 ayat 19 sampai 20a, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya." Yesus sebagai anak nih, dia ngomong tentang siapa itu anak, sikap seorang anak. Ya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Saudara, ketika Anda tahu tentang kasih Allah, Anda akan tenang. Yesus bilang apa? Karena Bapa mengasihi anak, Ia akan menunjukkan kepadamu jalan keluar, ya, kekuatan, hikmat, apapun juga. Ketika kita ngerti dan percaya, bukan ketika kita minta dikasih, enggak, Dia sudah mengasihi kita, saudari. Ya, tapi kalau ketika kita mau cari peraturan-peraturannya, kita akan ketemu banyak hal yang kita nggak mampu. Tetapi lo ngelihat ya, kasih itu akan menunjukkan kita, menuntun kita. Gitu. Tetapi Taurat, agamawi, menuntut kita lakukan sendiri. Ini enggak, gitu. Nah ini dia. Jangan jadi orang sombong bilang kita bisa lakukan, aku bisa hidup benar, aku bisa hidup kudus, aku bisa mengasihi Tuhan. Saudara, rendahkan diri kita. Tuhan, aku nggak bisa kalau Engkau tidak tunjukkan. Nah, itu dia. Dan patokan kita bukan hanya tentang bagaimana mengasihi, tetapi juga Tuhan, Engkau mengasihi aku, tunjukkan bagaimana mengasihimu. Tuhan, Engkau mengasihi aku, tunjukkan bagaimana jalan keluar dari masalahku. Ya, ini dia, saudara. Base-nya, dasarnya kasih. Jadi, lihat. Kita bersandar total kepada kasih Bapa. Inilah humility. Inilah seorang anak, dia bersandar kepada bapaknya. Ya, kalau anak yang kecil maksudnya gini ya. Ini memang dipakai adalah anak yang kecil. Dia bersandar total kepada bapaknya. Gitu, saudara. Enggak pada yang lain. Enggak campur bapaknya dengan dia. Enggak, pada bapaknya. Dan dia harus tahu bahwa bapaknya sangat mengasihi dia. Sebab itu pasti akan ditunjukkannya perlindungan, akan ditunjukkannya kasih setianya, akan ditunjukkannya kuasanya. Kenapa? Karena kita hebat, karena kita setia? Bukan. Karena kita anaknya. Rendahkan di hati kita, rendahkan diri kita. Kita nggak bisa kalau Tuhan nggak tunjukkan. Kita nggak layak kalau Tuhan nggak melayakkan. Ya. Terus kemudian lihat tuh, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu diri sendiri. Ia harus melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang Anda ini lihat di sini? Saudara, satu, anak itu harus belajar. Ya, belajar caranya Allah. Ketika anak melihat, ya Anda ngelihat ya, ketika kita melihat Bapak bikin, misalkan bikin, taruhlah ya, bikin
meja kayu. Apakah anaknya langsung? Enggak. Dia belajar lagi, dia ngelihat bapaknya, dia ikutin caranya. Nah, artinya belajar, kita pun belajar ya cara Allah. Kemudian, saudara-saudari, ketika bapaknya kasih contoh, kasih unjuk ya, dari poin 1 ke poin 2 ke poin 3, maka anaknya nggak melakukan 1 langsung ke 3, enggak, dia ikutin cara bapaknya, 1 lalu kedua, ketiga. Dan kata lain saya mau katakan begini, merendahkan diri adalah Anda harus belajar cara Allah, Anda harus percaya cara Allah. Kalau Allah bilang harus ke kiri, Anda harus percaya cara itu. Anak kecil kayak begitu, itulah orang kerendah hati. Tetapi kadang kita beda sekali. Ya, jadi di ukuran kebesaran duniawi beda. Ini ya. Jadi kalau dunia dia harus performance. Ya. Bukannya rendah diri, dia harus kasih unjuk bahwa dia paling penting, paling berkuasa, paling hebat. Akhirnya, ya, bukannya total bersandar pada kasih, bukannya belajar cara Allah, percaya cara Allah, tetapi mereka adakan berusaha mengontrol, saudara. Dunia karena dia merasa dia harus menjadi paling penting, paling berkuasa, paling kaya, maka dia berusaha mengontrol, mengatur. Tapi Tuhan mau kita jadi anak, bukan mengontrol, kita bersandar, kita percaya pada Dia. Dunia akan mau kita tuh paling kaya, paling banyak dapatkan, ya, sehingga berusaha mendapatkan, memiliki. Dunia juga berusaha kita untuk menjadi paling penting, sehingga berusaha mencari pengakuan. Seorang anak kerajaan Allah nggak cari pengakuan karena dia tahu Bapaknya begitu mengasihi, sehingga dia sangat penting di mata Bapaknya. Ya. Tapi kalau performance kayak begini, saudara, ya, sehingga akhirnya nanti kita sendiri yang akan kelelahan, kecapean, saudari. Oke, ya. Nah, kalau kerajaan Allah bagaimana? Kerajaan Allah ukuran besarnya adalah ini dia. Anak-anak merasa paling membutuhkan. Anak-anak merasa paling lemah. Anak kecil berasa paling harus bertumbuh. Bukannya sudah bertumbuh, sudah mentok, enggak. Paling mau bertumbuh. Nah, ini membawa bukannya pada performance usaha, tetapi hubungan. Karena dia paling membutuhkan, maka dia harus dekat sama bapaknya. Karena dia merasa paling lemah, dia harus dekat sama pelindung yang paling mengasihi dia, bapaknya. Karena dia mau bertumbuh, dia harus dekat sama bapaknya supaya bapaknya ajarin dia bertumbuh. Relationship bukan usaha, saudari. Ya, sehingga semakin kita melihat kebesaran, kekuatan, kebenaran, semakin kita dekat punya hubungan sama Tuhan, akhirnya kita akan semakin ngelihat lagi tuh kebesaran Tuhan. Kita semakin lihat lagi kekuatan Tuhan, kita semakin ngerti lagi kebenaran Tuhan. Nah, semakin lagi kita tenang. Kenapa kita nggak tenang? Hidup di dunia ini, saudara. Masalah banyak, kamu nggak tahu sih masalah saya. Semua orang punya masalah, saudari. Ya, kadang-kadang kita adu besar masalahnya. Kenapa kita nggak adu besar Tuhan kita, gitu ya? Semua orang punya masalah. Kalau nggak sekarang ya nanti, gitu ya. Tetapi ketika kita terus merendahkan diri seperti anak kecil bahwa saya paling butuh Tuhan, saya paling berdosa, saya paling lemah, saya paling kecil, belum bisa apa-apa, belum mengerti banyak, maka Anda akan menjadi orang yang paling bertumbuh, paling Tuhan deketin, saudara-saudari. Itulah kerendahan hati. Tapi kalau bilang, kamu gak tahu begini aja, kita mulai sombong. Nah, itu bukan humility. Anda mau mengontrol, Anda mau mendapat pengakuan usaha kita tanpa kita sadari. Dunia akan membawa kita kepada performance, saudara. Ya, karena glamor kita di mata dunia harus dari performance kita. Tetapi dari Tuhan enggak. Kemuliaan glamor kita datang dari Allah. Kita pancarin. Semakin kita dekat, semakin kita ngelihat, semakin tenang, semakin bersinar, saudari. Ya, jadi ketika kita berfokus pada relationship hubungan, maka yang terjadi adalah karena saya paling butuh, maka saya pasti disediakan. Karena saya paling lemah, maka saya menerima perlindungan. Karena saya mau bertumbuh, maka saya akan menerima pertumbuhan dari Allah sendiri, saudari. Ya, hasilnya beda sekali hasilnya, saudara. Ini akan membuat Anda lean, bersandar, trust, percaya sama Allah, obey, taat,
Karena Anda ngelihat Allah lakukan caranya kayak begitu, Anda ikutin caranya kayak gitu. Saudara, indah nggak sih bahwa Tuhan nggak kasih perintah, jangan lakukan ini ya, enggak. Tetapi di dalam kerajaan Allah, Tuhan kasih unjuk. Nih ya, aku nggak pernah lakukan ini. Cara aku menghadapi godaan dosa kayak begini. Yesus kasih unjuk dong. Nah, kita tinggal ikutin, bukan Yesus bilang jangan berbuat dosa ya. Enggak, bukan begitu doang. Gitu. Kalau performance kayak begitu, caranya terserah kamu, tapi harus ikutin aturannya. Tetapi yes, kerajaan Allah enggak, saudara, luar biasa. Dan membuat kita jadi semakin percaya, semakin bisa bersandar. Lean, trust, and obey, gitu ya. Tetapi di dalam performance usaha, saudara, percaya dah, kita akan berusaha mengatur, kita akan mencurigain segala sesuatu, jadi serba curiga, hidup kita jadi nggak tenang, nggak damai, karena curiga, ada yang mau jahatin saya, karena kita mulai, nanti siapa yang lindungin saya kalau orang jahatin saya? Kalau di sini, saya pasti dilindungin oleh Tuhan, saya anaknya, saya paling lemah, Tuhan pasti lindungin saya, gitu ya. Terus mulai menghakimi karena mau cari pengakuan. Akhirnya, apakah kita mampu? Enggak, saudara. Akhirnya kita crash itu hancur, tertekan. Karena pada akhirnya, ada limitnya. Dan kita nggak bisa. Nah, kembali pilihannya Anda atau saya. Anda dan saya mau nggak pintu kerajaan Allah sudah terbuka? Mau nggak kita masuk dalam kerajaan Allah? Di mana fondasinya adalah kasih dan Anda melihat keindahannya dari hubungan dengan Allah. Di mana Anda nggak perlu menjadi hebat, tetapi Anda harus sadar Anda butuh Tuhan. Butuh perlindungan dan butuh bertumbuh, saudari. Ya, jadi bukannya artinya diam-diam aja. Oh ya udah saya nggak bisa apa-apa, udah Tuhan aja, terserah Tuhan mau apa. Enggak kayak gitu. Ya, sama juga. Anda mulai murni, Anda mulai dipakai Tuhan untuk bertumbuh dan lalu memerintah, gitu kan? Ini juga sama. Anda mulai bersandar, tapi nggak terus-terusan bersandar. Anda mulai trust, percaya sama Tuhan. Tapi nggak boleh sekedar terus hanya percaya doang. Anda mulai obey, taat. Nah, inilah kebenaran dari kerajaan Allah, saudari. Oke, demikianlah itu aja dari saya buat minggu ini. Tuhan berkati kita semua.